142. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kukumbul Tilep. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara mengumpulkan ikan. Pokoknya pantengin terus channel Kukumbul Tilep dan gacorkeun. Oke teman-teman, dalam satu kolam itu tentu ada lapak yang unggul atau lapak yang jos. Ada kategori lapak yang biasa saja, dan yang paling parah itu tidak menutup kemungkinan di satu lapak itu ada lapak yang jelek sekali. Tapi walaupun demikian, kita selaku pemancing harus berusaha. Jangan sampai ketika kita tahu dan mendapatkan lapak yang zonk, kita langsung kena mental. Pokoknya pemancing itu harus memiliki mentalitas yang bagus. Dapat lapak zonk sekalipun, pantang mundur, selesaikan mancingnya. Nah, ada ikhtiar, ada usaha untuk mengumpulkan ikan. Di antaranya, jika di kolam tempat teman-teman memancing diperbolehkan menggunakan bandul pelet, maka teman-teman harus menyiapkan bandul pelet tersebut. Kalau tidak bisa atau tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, maka teman-teman bisa memanfaatkan bandul menggunakan umpan utama. Ya, dibuat sebesar ibu jari atau lebih besar dari itu. Kemudian teman-teman bisa melakukan teknik bandul ini dengan melihat karakteristik kolam. Jadi minimal kita bisa memahami karakter kolam itu, mancing 2 kali, minimal 2 kali lah. 2 kali kita mancing di tempat itu, maka umumnya pemancing itu bisa memahami karakter kolam. Misalkan di kolam teman-teman selalu ada ikan dekat ujung joran di jarak setengah lebar atau panjang kolam, juga di blower. Maka jika demikian adanya, maka teman-teman bisa bandul di setengah panjang kolam dan di dekat blower 3/4. Kemudian ketika pertama kali ikan ditanam, teman-teman lihat, bila penanamannya jarak dekat, maka tes dulu ujung joran. Kalau penanamannya langsung ke tengah, dilempar ya, sama panitia dilempar, maka teman-teman langsung aja lempar setengah. Nah, intinya ikan pertama kali ditanam itu teman-teman upayanya itu harus dibandul, dan usahakan ngebandulnya itu fokus. Kalau setengah kita lempar setengah, berarti di satu titik saja. Kemudian nanti jangan sampai lempar di tengah itu berceceran titik tengah, samping kiri, samping kanan. Cukup satu titik saja, mana yang akan teman-teman ambil. Biasanya nanti akan jadi sugesti, akan jadi titik target sasaran. Kalau
ada bandul yang kita lempar di satu titik, maka kita akan senang melempar di titik itu, dan perasaan kita bahwa ikan akan datang di titik tersebut. Nah, kemudian teman-teman tentukan misalkan 15 menit atau 30 menit awal teman-teman akan bertahan di titik tersebut. Jadi jangan sampai baru 1 menit 2 menit gak dimakan ikan, teman-teman langsung lempar ke depan. Tetapi harus memiliki patokan waktu. Misalkan 10 menit, 15 menit atau setengah jam. Kalau 10 menit, 15 menit atau setengah jam tidak kunjung datang ikan, maka teman-teman tes ke blower depan. Biasanya kalau tidak ada di setengah, itu ikan langsung lari ke arah blower. Maka teman-teman langsung aja shoot di dekat blower. Tidak ada juga, coba kembali lagi ke setengah, ya. Ada kalanya kita berpikir, kok ini umpan dan esen kayaknya ada yang salah, sama sekali gak disenggol. Nah, kalau sama sekali gak disenggol, itu kemungkinan ikan tidak datang. Dan jangan sampai tertipu oleh rembesan. Teman-teman harus mengetahui di kolam itu apakah ditanam juga ikan nila, jair, ikan lele. Karena ikan nila, jair atau lele juga, bahkan ikan sapu itu sama ada rembesan, ya. Cuman yang membedakan rembesan ikan itu, kalau memang itu ikan mas biasanya nggak akan lama, kecuali ikan garung, ikan yang sempat mocel, itu biasanya akan sulit makan. Atau ikan garung itu sekali makannya tanpa ngentrik, tapi langsung dibawa lari. Nah, itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan ketika ikan baru ditanam. Kita harus bandul, ya. Kemudian kalau di tempat teman-teman diperbolehkan pakai TJ atau telur jangkrik, teman-teman juga bisa memanfaatkannya. Jadi umpan bandul pelet ini dikasih telur jangkrik, ya. Ini juga bagian dari upaya dan ikhtiar supaya ikan mau ngumpul, ya. Untuk bandul itu menarik ikan dengan aroma peletnya. Nah, kalau telur jangkrik itu karena berserakan, ya, di setengah air, ya. Telur jangkrik itu kadang di setengah air, kadang naik ke permukaan, ada juga yang di dasar. Nah, nanti ketika ikan datang itu ikan makanin telur jangkrik itu, artinya akan berada cukup lama di tempat itu. Orang Sunda bilang ngabebenjokeun, supaya si ikan itu mau menunggu datangnya umpan kita. Nah, kalau tidak ada bandul, gak ada telur jangkrik, ikan datang langsung pergi. Nah, fungsi bandul itu menahan ikan supaya berada di tempat itu sambil menunggu datangnya umpan dari kita, ya. Pokoknya untuk teman-teman terus pantengin channel ini, dukung terus channel Kukumbul Tilelep. Intinya pokoknya gacorkeun, ya. Untuk teman-teman yang membutuhkan produk Kukumbul Tilelep, bisa dicek langsung, masuk ke toko Kukumbul Tilelep di Shopee, di Lazada, di Tokped. Langsung aja search, cari nama tokonya Kukumbul Tilelep. Nah, kami ada produk esen beberapa varian, ya. Kemudian ada bandul juara, esen juara, umpan juara, ada juga kenceng, ya. Intinya ketika teman-teman menggunakan produk kami, insya Allah kami akan pantau mancing teman-teman dan siap bantu, ya. Itu untuk
pembahasan kali ini. Jangan bosan-bosan, terus pantengin channel Kukumbul Tilep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.